Kita sudah terhubung bersama dengan pakar psikologi forensik, ada Reza Indragiri Amril yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bang Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan keberatan dari Ferdy Sambo dan juga keberatan dari Putri Chandrawati. Sepertinya Putri di sini mulai menunjukkan sisi traumatis yang ia akui alami sebagai korban pemerkosaan. Ini seolah ingin membantah apa yang disampaikan oleh Bang Reza mungkin di awal-awal kasus ini yang mengatakan bahwa Putri tidak menunjukkan rasa trauma itu sebagai seorang korban. Kita berfokus pada penggunaan poligraf untuk mendeteksi kebohongan ya. Saya selama ini memberikan apresiasi untuk penggunaan teknologi atau disiplin non-hukum untuk proses penegakan hukum. Tapi khusus terkait dengan penggunaan poligraf dalam kasus ini sejak awal sudah menjadi kritik saya. Kenapa? Karena poligraf ini kita terjemahkan secara bebas sebagai lie detector, alat pendeteksi deception, alat pendeteksi lies, alat pendeteksi kebohongan. Apa itu kebohongan? Kebohongan adalah kesenjangan antara pernyataan dan kenyataan. Jadi ketika pernyataan berbeda dengan kenyataan, maka itu diasumsikan sebagai kebohongan. Sebaliknya, ketika kenyataan identik dengan pernyataan, maka itu adalah kejujuran. Persoalan yang paling mendasar adalah poligraf ini tidak sungguh-sungguh mengetahui kenyataan. Yang diukur oleh alat ini adalah respon fisiologis manusia ketika menyampaikan pernyataan-pernyataan. Ketika kemudian respon fisiologis itu tertangkap oleh mesin berbeda tajam, jadi kita bayangkan grafiknya naik, grafiknya turun sedemikian rupa, maka itu mengindikasikan adanya kebohongan. Padahal grafik tersebut bukanlah grafik tentang kebohongan. Sekali lagi, grafik itu sebatas mengukur reaksi fisiologis manusia. Misalnya, suhu tubuh, keringat yang bercucuran, degup jantung yang semakin cepat, gerakan pupil mata, dan respon-respon fisiologis lainnya. Nah, ketika sekali lagi respon fisiologis itu tertangkap oleh mesin berbeda, maka itu dianggap sebagai kebohongan. Padahal, respon fisiologis manusia yang berubah-ubah tidak mutlak identik semata-mata sebagai ekspresi kebohongan. Contoh, orang yang sedang sakit, orang yang sedang gugup, apapun situasinya, orang yang sedang menahan buang air kecil, orang yang sedang kepanasan, itu akan bisa berpengaruh terhadap perubahan fisiologisnya. Nah, lantas bagaimana kita bisa pastikan bahwa perubahan fisiologis itu semata-mata sebagai penanda kebohongan, bukan sebagai penanda hal lainnya? Itu persoalan yang paling mendasar. Artinya apa yang disampaikan Ferdy Sambo sebagai keberatannya ini sangat-sangat beralasan? Secara konseptual yang dikatakan oleh terdakwa Ferdy Sambo beralasan, tetapi substansi pernyataannya tidak begitu tepat. Kenapa? Karena memang pada saat poligraf itu diterapkan, bisa saja operatornya menggunakan berbagai macam pertanyaan, tujuannya untuk menentukan baseline. Artinya pada dasarnya respon fisiologisnya seperti apa. Nah, setelah kemudian baseline itu ditemukan, baru kemudian diajukan pertanyaan yang lebih substantif, sekali lagi, untuk menangkap adakah perubahan respon fisiologis dari baseline tersebut. Ketika terjadi perubahan atau gerakan grafik yang jauh dari baseline-nya, maka sekali lagi itulah yang diasumsikan sebagai kebohongan. Lalu kemudian bagaimana dengan keabsahan dari tes poligraf ini di sebuah persidangan? Apakah bisa menjadi pertimbangan dari hakim? Ketika majelis hakim berhadapan dengan hasil atau temuan dengan pemeriksaan instrumen non-hukum, maka ada 3 persoalan yang sesungguhnya dibahas di ruang persidangan itu. Pertama, terkait etik. Yang kedua, terkait dengan metode. Dan yang ketiga adalah terkait dengan admissibility. Nah, pertanyaan barusan itu mengarahkan kita pada pokok diskusi yang ketiga, yaitu admissibility. Seberapa jauh hasil pemeriksaan tersebut akan bisa diterima oleh majelis hakim. Kalaupun diterima oleh majelis hakim, pertanyaan berikutnya adalah, apakah majelis hakim akan mengamini hasil pemeriksaan tersebut atau tidak sebagai dasar bagi yang bersangkutan untuk membuat putusan. Nah, faktanya
sepengetahuan saya di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan, belum ada pedoman, belum ada acuan tentang admissibility tersebut. Jadi bisa saja respon majelis hakim di ruang sidang A akan berbeda dengan respon majelis hakim di ruangan yang lain terkait dengan apakah hasil pemeriksaan tersebut layak atau tidak diterima misalnya sebagai alat bukti di persidangan. Maksudnya di ruangan A dan di ruang berbeda itu seperti apa maksudnya, Bang Reza? Misalnya begini, ini ada dua persidangan ya, satu sidang pembunuhan berencana, di ruang sebelah ada persidangan obstruction of justice. Majelis hakimnya yang berbeda. Nah, anggaplah bahwa kemudian di dua ruang sidang tersebut sama-sama menghadirkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan poligraf dan menggunakan atau menghadirkan ahli poligraf. Nah, karena tidak ada ketentuan, maka bisa saja majelis hakim di ruang sidang tentang pembunuhan berencana menyatakan majelis bisa menerima hasil pemeriksaan ini. Maka majelis nanti akan mempertimbangkan isinya. Sementara di ruang sidang sebelah, yaitu di ruang sidang obstruction of justice, majelis hakim sudah langsung mengatakan kami tidak bisa menerima hasil pemeriksaan ini. Jadi kami tidak akan mempertimbangkan hasilnya atau isinya. Nah, perbedaan sikap semacam itu menjadi suatu kemungkinan karena apa? Sekali lagi, karena sepengetahuan saya di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan, belum ada acuan tentang bagaimana menyikapi hasil pemeriksaan dengan menggunakan lie detector. Jadi karena tidak ada acuan aturannya sehingga tidak mengikat begitu ya. Hakim A bisa menerima, Hakim B bisa tidak menerima begitu ya. Baik, kalau tergantung pada masing-masing majelis hakim. Kalau kita melihat hasil tes poligrafnya ini kan ditunjukkan dengan sebuah instrumen angka minus dan plus begitu, Bang Reza. Apakah ini memang besarnya angka ini memang menunjukkan bahwa hasilnya selaras dengan apa yang diinginkan oleh si penanya, atau seperti apa sih kemudian penerapannya? Barusan kita diskusi tentang admissibility, penyikapan otoritas penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Yang sekarang kita persoalkan adalah terkait dengan metode. Nah, dengan segala hormat, saya hingga detik ini masih beranggapan bahwa poligraf adalah pseudoscience. Dengan kata lain, apapun hasilnya, apapun temuannya, positifkah, negatifkah, netralkah, bagi saya sama saja. Yaitu barang ini tidak sungguh-sungguh menyajikan sebuah temuan yang saintifik. Karena tidak merupakan sebuah temuan yang saintifik, maka konsekuensinya kalau saya akan mengabaikan hasil pemeriksaan tersebut. Yang sederhana saja. Ketika misalnya kita bayangkan skalanya adalah 0 sampai 10. 0 adalah kebohongan total. 10 adalah kejujuran yang murni. Nah, ketika seorang terperiksa ternyata angkanya 6, berarti kita katakan apa? 60% dia jujur, 40% dia berdusta, atau sebaliknya. Saya tidak tahu bagaimana memaknai angka tersebut, karena yang saya pahami, ketika kita berbicara tentang kejujuran, maka variabelnya bukanlah sifatnya skala semacam itu, tapi sifatnya diskrit, yaitu 1 atau 0, hitam atau putih, ya atau tidak, jujur atau tidak jujur, 1 atau 0. Kalau kemudian kita bikin skala, malah terkesan bahwa setengah bohong, setengah jujur. 2/3 jujur, 1/3 tidak jujur. Ya kalau sudah ada pecahan-pecahan semacam itu, maka sudah tidak jujur. Itu menurut saya. Nah, ini terkait dengan metode semacam ini pula merupakan salah satu sasaran kritik bagi kalangan yang tidak mendukung penggunaan poligraf, dikarenakan dianggap sebagai pseudoscience. Sudah ada dua hal yang kita perbincangkan terkait dengan admissibility dan sekarang terkait dengan metode. Masih terkait metode tadi, kalau tadi Anda mengatakan ini tidak menjanjikan temuan yang saintifik, apakah ada cara agar menjadikan hasil tes poligraf ini ya bisa dibilang mendekati hasil yang saintifik begitu? Ya, tidak ada. Di marketplace, di toko online itu dijual berbagai macam lie detector. Bahkan kalau kita browsing, kita googling memasukkan kata how to use polygraph, bagaimana menggunakan poligraf, uniknya adalah akan keluar link misalnya penggunaan lie detector untuk keperluan rumah tangga, ada penggunaan lie detector untuk keperluan profesional. Jadi anekdot belaka gitu. Itu sekali lagi, jadi karena saya menganggap ini sebagai pseudoscience, maka tidak ada rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan akurasi, bagaimana meningkatkan validitas dan reliabilitas alat ini.
Kalau bicara dari segi persoalan etik seperti apa? Baik, sekarang kita pindah ke isu etik. Yang dipersoalkan tadi oleh terdakwa Putri Chandrawati itu termasuk persoalan etik. Misalnya, ketika seorang tidak siap untuk diperiksa, apakah kemudian yang bersangkutan layak untuk dipaksa tetap diperiksa? Bukankah proses penegakan hukum selalu bermula dengan satu pertanyaan? Apakah Anda dalam keadaan sehat? Apa kondisi Anda? Nah, kita bisa bayangkan, pertanyaan yang sejak awal diajukan semacam itu memberikan kesempatan kepada pemeriksa, kepada penyidik, kepada asesor, kepada ahli untuk menakar seberapa jauh si terperiksa ini sungguh-sungguh siap untuk menjalani pemeriksaan dengan menggunakan instrumen ini. Nah, kalau kemudian ditakar bahwa si terperiksa sungguh-sungguh dalam kondisi tidak siap, tapi tetap dipaksakan untuk diperiksa, maka akan ada persoalan etik. Itu satu. Yang kedua, masuk akal juga. Ini hal ihwal yang dipersoalkan adalah terkait dengan kejahatan seksual. Terlepas apakah kejahatan seksual itu terjadi atau tidak, tapi kita tentu bersepakat ini adalah isu yang sensitif, isu yang menyangkut kesusilaan. Nah, sudah sewajarnya bahwa seorang terperiksa akan diperiksa oleh orang dengan jenis kelamin yang sama. Itu menurut saya aturan main yang standar yang tidak usah terlalu susah-susah kita pikir, karena menyangkut etik, menyangkut keamanan, menyangkut kenyamanan orang yang sedang diperiksa. Sekali lagi, terlepas apakah kejahatan seksual itu terjadi atau tidak. Jadi saat sempurna, berapa menit ini kita berbicara, sudah ada 3 persoalan yang tampaknya pelik sekali untuk diatasi terkait dengan penggunaan lie detector. Pertama, terkait dengan admissibility atau seberapa jauh otoritas penegakan hukum akan menerima hasil pemeriksaan tersebut. Yang kedua terkait dengan metode, dan yang ketiga terkait dengan etik. Baik, ini menjadi menarik juga karena hasil ini juga sepertinya menjadi salah satu bisa dibilang kesimpulan hakim yang terlihat dalam persidangan begitu. Dan ini yang kemudian diprotes oleh kuasa hukum Verdi Sambo. Nanti kita akan bahas mengenai ini ya Bang Reza ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi.